Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua. Kita masuk ke dalam materi sesi kita yang kedua di pertemuan keempat. Kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial ordiner order 2 yang homogen dan yang non homogen. Kita akan bahas yang pertama yang homogen terlebih dahulu. Persamaan diferensial dikatakan homogen gitu ya, homogen atau enggak gitu ya, ketika nilai yang di sebelah kanannya itu 0. Kalau sebelah kanannya 0 berarti dia homogen. Kalau dia enggak 0 gitu ya, kalau dia enggak 0 berarti itu non homogen gitu ya. Cara cepat mengidentifikasinya, dia persamaan diferensial yang homogen apa enggak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini gitu ya? Bagaimana cara mencari solusi umumnya gitu ya untuk order 2 yang homogen ini? Baik, kita akan menyelesaikannya gitu ya. Kita akan merubah persamaan yang ini ke dalam bentuk ini. Jadi yang y-nya itu yang ada y aksennya gitu, yang ada turunan terhadap x-nya gitu ya, y diturunkan terhadap x, kita ubah dalam bentuk r. Jadi nanti ini gitu ya, kita ubah menjadi r kuadrat. Kemudian y aksen itu kita ubah menjadi r gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang nggak ada y gitu ya, yang nggak ada y aksennya, berarti kan ini tinggal q doang yang tinggal kita ambil ke bawah. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini kan bisa kita faktorkan gitu ya. Nanti R ini plus minus atau plus minus sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti kita dapat R1 nilai R2-nya. Itu adalah penyelesaiannya gitu ya. Nah, bagaimana tuh dapat persamaan ini gitu ya. Orang dulu tuh memisalkan Y itu adalah E pangkat Rx. Y dipangkatkan dengan Rx. Kemudian nilai Y pangkat Y sama dengan E pangkat Rx itu kita turunin pertama gitu ya, kita turunin. Berarti adalah turunannya R dikalikan dengan E pangkat Rx. Kemudian kita turunin kedua. Sampai yang tertinggi ini kan turunannya kedua yang tertingginya. Kita turunin nanti dapat turunan keduanya adalah R kuadrat E pangkat Rx. Nah, dari sini tinggal kita masukin yang Y-nya kita gantiin ke sini, yang Y aksennya kita gantiin ke sini gitu ya. Yang Y aksennya diturunin 2 kali, masukin ke sana. Nanti kalian dapat persamaan seperti ini. Kemudian kita tinggal susun ulang. Ini kan ada E, ini ada E gitu ya, ini ada E. Setelah kita susun ulang, kita dapat persamaan dengan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat karena E pangkat Rx itu tidak mungkin sama dengan 0, maka yang sama dengan 0 itu ada persamaan yang di dalam ini. Nah, maka nanti kita bisa ngerubah persamaan ini gitu ya, sama dengan ini. Tinggal kalian selesaikan ininya. Nah, cara menyelesaikan ini itu ada 3 kemungkinan solusi. Apakah dia akar-akar real berlainan, apakah dia akar-akar real yang sama, atau dia akar kompleks yang konjugat. Nah, baik, coba kita selesaikan yang pertama gitu ya. Misal kita akan menyelesaikan, sebentar saya zoom, akar-akar real gitu ya. Kalau misalnya dia akar-akar real gitu kan, berarti R1 dan R2-nya itu tidak sama. Maka solusi basisnya berarti Y1-nya itu adalah E pangkat R1X. Kemudian Y2-nya itu adalah E pangkat R2X. Maka nanti dia dapat solusi umumnya adalah Y1 tambah Y2 gitu ya. Y1 tambah Y2, solusi umumnya adalah ini. Bentuk solusi umumnya ini adalah yang perlu kalian ingat gitu ya. Setelah kalian dapat R1, dapat R2-nya berapa gitu ya, tinggal kalian masukin ke sini. Oke, kita masuk ke contohnya saja. Misal kita punya persamaan diferensial order 2 gitu ya. Ini persamaan order 2-nya. Nah, kita ubah persamaan ini dalam bentuk R. Berarti bentuk ini kalau kita ubah dalam bentuk R itu adalah R kuadrat plus 5R ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya jadi R ini, berarti kan kita bisa pecah nih, kita bisa faktorin gitu ya. Ini R, ini R. Ini plus 2, ini plus 3, ya kan? Ini gitu ya. Nanti dapatnya ini. Nah, karena kita udah pecahin gitu ya, pecahinnya jadi kayak gini, berarti kan kita nanti dapat R1 gitu ya, plus 2 sama dengan 0. Berarti R1 sama dengan min 2. Nih. Kemudian yang R2-nya adalah min 3.
Nah, ingat berarti solusinya apa? Tinggal kita masukin aja R1-nya kita masukin ke sini, R2-nya kita masukin ke sini. Karena dia adalah akar real berlainan karena nilainya itu real dan berlainan. R1 dan R2 nilainya berlainan. Sehingga kalian dapat solusi umumnya seperti ini. Cepat kan? Cepat. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia akar real sama atau akar real kembar gitu ya, nilai R1 dan R2-nya sama. Nah, nanti kita memiliki solusi basis Y1-nya seperti ini, solusi basis Y2-nya seperti ini. Ingat di sini ada unsur X-nya. Meskipun dia sama gitu ya, nanti di sini ada X-nya. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat Rx ditambah dengan C2 dikalikan dengan X dikalikan dengan E pangkat Rx. Ada X-nya ditambahin di sini. Contoh, misal kita punya persamaan diferensial order 2-nya seperti ini. Kita ubah dulu dalam bentuk R. Berarti kan R kuadrat ditambahkan dengan 6R ditambahkan dengan 9 sama dengan 0. Kita faktorin. Setelah kita faktorin, kita dapat R plus 3 gitu ya. Oke. Kemudian nih sudah saya tuliskan, berarti kan kita nanti dapat nilainya itu adalah R1 dan R2-nya sama. R1 dan R2-nya adalah R sama dengan min 3 gitu ya. Yang ini juga R sama dengan min 3. Berarti kan ini adalah akar real yang sama. Berarti nanti kita dapat solusinya seperti ini. Masukin aja, tinggal masukin ke sini R-nya. Ya kan? Tinggal kita dapat solusi umumnya seperti ini. Cepat kan? Oke, berikutnya solusi kemungkinan yang ketiga. Kalau semisalnya dia itu akarnya itu kompleks konjugat gitu ya. Nanti kalian dapat R1 sama dengan U ditambah WI, R2 sama dengan U dikurang WI. Maka solusi basisnya Y1-nya itu adalah seperti ini. Solusi basis Y2-nya adalah seperti ini. Nanti kalian tambahkan gitu ya, kalian Y1 tambah Y2, nanti kalian dapat solusi umumnya itu adalah seperti ini, atau rumusnya seperti ini. Rumus solusi umumnya. Baik, kita contoh. Contoh kita misal punya persamaan yang ini. Ini kan kalau bisa kita ubah dalam bentuk R itu adalah R kuadrat plus 4 sama dengan 0. R gitu ya. Ini plus berapa? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ini plus 2, ini plus 2, nggak bisa kan? Nah, berarti caranya adalah kita menggunakan ini, kita selesaikan dengan rumus ABC. Rumus ABC berarti kan R1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Harusnya kalian udah inget ya rumus ABC ini. Berarti nanti kalian dapat R1 R2-nya itu adalah gitu ya. Kalian dapat R1 R2-nya itu adalah plus minus 2I. Plus minus 2 imajiner. Ya kan? Gampang lah ya untuk mencari nilai ini gitu ya, mencari nilai akar-akarnya pakai rumus ABC. Nah, kalian udah dapat R1 R2-nya itu adalah plus minus 2I, atau dia termasuk dalam kompleks konjugat karena ada nilai imajinernya di situ. Nih. R1 kalau misalnya kalian yang di atas ini kan ada imajinernya, ini ada imajinernya gitu ya. Oke. Nah, berarti ini termasuk dalam kompleks konjugat. Kalau dia kompleks konjugat, solusi umumnya itu adalah kalian langsung ambil aja yang ini, ambil rumus yang ini. Berarti solusi umumnya adalah Y dikalikan dengan EUX cos C1 cos 2X C2 sin 2X gitu ya. Nih. Ini kan adalah W-nya. W-nya masukin ke sini, W-nya masukin ke sini. Nih, kalau teman-teman lihat, ini kan itu sama aja dengan 0 plus minus 2i kan? Ya kan? Berarti di sini kita bisa lihat ini itu di sini berarti kan nilai U-nya itu 0, nilai W-nya itu ada 2 gitu kan? Ya kan? Berarti di sini ini itu kita gantikan dengan 0. Berarti kan nanti dapat E pangkat 0. E pangkat 0 apa? E pangkat 0 kan 1. Berarti kan nanti solusi umumnya tinggal yang ini aja. Ya. Sehingga nanti kalian dapat solusi umumnya seperti ini. Karena U-nya kita gantikan dengan 0. Kalian dapat E pangkat 0.
pangkat 0 sama dengan 1. Gampang ya? Gampang. Itu untuk yang homogen. Kemudian kalau misalnya bentuknya non homogen, PD order 2 non homogen, di sininya kan tidak 0 nih, ada Rx-nya. Nah, cara menyelesaikannya, solusinya itu adalah Y sama dengan YH ditambahkan dengan YP. Itu apa lagi Pak? Gitu ya. Itu apa lagi YH dan YP gitu. Nah, YH itu didapat dengan solusi persamaan homogen. Jadi yang ini kita sama dengankan dengan 0. Caranya sama dengan yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi, cara menyelesaikan yang homogen. Kemudian yang kedua, kita tinggal mencari nilai YP-nya. YP-nya itu kemungkinan nanti ada 3. Apakah dia bentuknya nanti polinomial tingkat ke n, atau dia bentuknya eksponensial, atau bentuknya kosinus gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya polinomial, nanti nilai YP-nya itu bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya itu adalah eksponensial, nanti YP-nya seperti ini. Kalau bentuknya kosinus gitu ya, kalau bentuknya Rx-nya itu adalah kosinus, nanti YP-nya seperti ini. Ini perlu kalian ingat gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan PD orde 2 yang non homogen, pertama kita harus mencari nilai YH, kemudian kita mencari nilai YP. Untuk mencari nilai YH itu cara mengerjakannya sama dengan yang sebelumnya, cara mencari yang homogen. Kemudian untuk mencari YP, kalian ingat bentuk yang ini. Baik, kita masuk ke contoh soal gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Y pangkat aksen 2 gitu ya, min Y aksen min 2Y sama dengan 4X kuadrat. Maka solusi umumnya gimana Pak? Berarti di sini kan tidak homogen karena dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita harus mencari nilai YH dan YP-nya. YH-nya itu kalian mencari dengan cara yang homogen. Ini kalian sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalian ubah bentuk ini dalam bentuk R. Kalian ubah dalam bentuk R. Kemudian kalian cari akar-akarnya. Akar-akarnya adalah R1-nya 2, R2-nya adalah min 1. Karena dia akar-akarnya adalah real dan berlainan gitu ya. Karena dia akar-akarnya real dan berlainan, berarti solusinya kalian pakai rumus yang ini nih. Dia yang kita pelajari tadi. Berarti nanti kalian dapat YH-nya adalah ini. Ini kalian harus sudah paham materi yang sebelumnya. Kemudian kalian harus mencari nilai YP-nya. YP-nya berarti kita ambil yang ini nih. Kita ambil yang ini. Itu ambil Rx sama dengan yang ini. Nah, lihat di sini. Ini kan X pangkat 2. Berarti dia adalah polinomial pangkat 2. Polinomial kedua gitu ya. Polinomial kedua karena pangkatnya pangkat 2. Kalau dia X pangkat 3 berarti polinomial ketiga. Kalau X-nya pangkat 0 berarti dia polinomial ke 0 gitu ya. Oke. Nah, karena di sini polinomial pangkat 2 gitu ya. Sekarang kita lihat solusinya YP-nya. Berarti kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini gitu ya. Berarti kita ambil berarti YP-nya itu pangkat yang 2. Berarti A2 X kuadrat A1 X plus 0. Ini template untuk yang polinomial 2. Pangkatnya kan yang kedua di sini. Kemudian kita turunkan ini, turunin pertamanya adalah ini gitu ya. Yang ada X-nya diturunin. Kemudian turunin lagi. Jadinya seperti ini. Nah, ini itu gitu ya, ini itu kita masukin ke yang persamaan dari soal banget. Ini kan persamaan soal nih. Nah, Y yang ini kalian masukin ke sini, Y yang ini kalian masukkan ke sini, Y yang ini kalian masukin ke sini. Masukin ke yang di soal tadi. Sehingga nanti kalian dapat persamaan yang ini nih. Ini adalah Y aksen pangkat 2-nya yang ini gitu ya. Ini itu adalah yang ini. Kemudian ini itu adalah yang ini. Ini kan ada 2 nih. Nih. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kalian susun ulang nih. Kalian susun ulang yang ada X kuadratnya yang mana, yang ada X-nya yang mana gitu ya, yang gak ada koefisien yang mana gitu ya. Tinggal kalian susun ulang. Nah, kemudian langkah berikutnya kalian lihat di sini. Di sini kan sama aja kita tulis plus gitu ya. 0x plus 0 gitu ya. Baik, saya tulis dengan lebih baik. Di sini kan sama aja dengan plus gitu ya. 0x plus 0 gitu ya. Berarti kan ini x kuadrat itu nanti ini 4 gitu ya. Yang 0 itu sama dengan yang ini. 0 ini sama dengan yang ini.
gitu ya. Nah, kemudian coba ini sudah saya tuliskan di sini. Berarti kan nanti kalian dapat yang X kuadrat itu, yang mengandung X kuadrat itu adalah ini, ya kan? Makanya di sini saya tulis ini, yang ini nih. Min 2A2 sama dengan 4. Berarti A2-nya sama dengan min 2. Kemudian yang ini itu adalah saya sama dengan 0. Ini dapat dari mana gitu ya? Dapat dari mana? Yang ini tadi. Yang ini gitu ya. Kenapa saya sama dengan 0? Karena di sini nggak ada unsur X-nya. Di sini nggak ada unsur X-nya. Berarti kan bisa aja saya tulis 0 kali X kan? Berarti yang ininya 0. Yang ininya 0. Ini kan sama-sama X nih. Ya. Nah, sehingga nanti kita masukin A2-nya ke dalam yang ini, nanti kalian dapat A1-nya. Yang ini juga sama, ini adalah suku yang berikutnya, saya sama dengan 0. Yang ini. Karena di sini nggak ada konstanta gitu ya, maka saya sama dengan 0. Nanti kalian masukin A1 dan A2-nya ke persamaan ini, kalian dapat A3, A0-nya itu adalah min 3. Nah, kalau udah dapat A1, A2 dan A0-nya, tinggal kalian masukin. Kan tadi di sini kan di sini tadi kita punya YP sama dengan A1, A2, X kuadrat, A1, X, A0. Nah, ini yang kita udah dapatkan nilai AA-nya, masukin ke sini. Nih, setelah kita masukin, gitu ya. Berarti nanti solusi umumnya adalah YH plus YP. YH-nya yang mana? YH yang udah kita cari sebelumnya. Yang ini YH-nya. Kemudian YP-nya yang barusan kita dapatkan, yang ini. Nanti kalian dapat solusi umumnya adalah ini. YH plus YP. Gitu ya caranya kalau dia non homogen. Baik, kita contoh gitu ya. Kita contoh yang berikutnya, contoh kasus real gitu ya. Contoh yang ada di permasalahan gitu ya, yang ada di Tekim. Ini adalah contoh soal permodelan yang dulu, yang bagaimana cara memodelkan neraca panas. Ya. Kemarin saya di pertemuan kita yang pertama gitu ya, atau yang pertemuan kita yang kedua saya lupa. Kita dapat gitu ya, kita sudah menurunkan soal ini, kita dapat gitu ya, kita dapat model bersama diferensialnya seperti ini. Dulu saya bilang, untuk penyelesaiannya gimana? Saya udah kasih penyelesaian kan dulu, penyelesaian umum, solusi umumnya. Nah, cuman saya bilang dulu, kalian telan aja dulu solusi umumnya dapat dari mana gitu ya. Nah, di sini kita belajar gitu ya. Di sini kita belajar bagaimana cara mendapatkan solusi umum yang kemarin, yang dulu pertemuan kemarin. Nah, ini itu termasuk dalam persamaan diferensial non homogen order 2 karena di sininya tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita harus merubah persamaan ini dalam bentuk R kuadrat terlebih dahulu. Oke, baik, kita coba selesaikan gitu ya. Kita coba selesaikan. Di sini saya misalkan T itu sebagai Y, dt per dx itu sebagai Y aksen, D kuadrat T per dx kuadrat itu sebagai Y aksennya 2. Kemudian ini saya bisa misalkan dengan gamma gitu ya, biar penulisannya gampang. Nanti kalian dapat persamaan yang ini nih. Oke, ini saya misalin yang ini. Ini saya misalin yang ini. Ini saya misalin dengan yang alfa. Sehingga nanti dapat persamaan sederhananya seperti ini. Kemudian ini kan yang non homogen kan ya. Berarti kan kita harus mencari nilai YH dan YP-nya. Sekarang kita mencari nilai YH-nya dengan cara yang homogen gitu ya. Persamaan ini kita ambil, kita sama dengan 0. Ini kita ubah dalam bentuk R. Berarti kan ini nanti dapat persamaannya adalah R kuadrat min gamma. Nah, ini tinggal kita faktorkan gitu ya, gitu ya. Nanti kalian dapat R1 dan R2-nya itu adalah R1 sama dengan akar gamma, R2-nya adalah min akar gamma. Karena ini adalah akar real dan berlainan, maka solusinya apa? Lihat yang tadi, yang di materi kita sebelumnya. Yang di homogen. Nanti kalian dapat YH-nya itu seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai YP-nya, kita ambil persamaan yang ini. Ini kita sama dengan RX. Nih sudah saya tuliskan. Nih. Di sini kita lihat, di sini tidak ada unsur T-nya. TU kan suhu lingkungan kan, TU kan tetap. Berarti kan di sini itu tidak ada unsur X-nya di sini atau tidak ada unsur T-nya di situ gitu ya. Berarti ini itu masuk dalam polinomial ke 0. Berarti YP-nya itu adalah A0 doang.
gitu ya. Dapat dari mana Pak A0 gitu ya. Coba sekarang kita masuk ke contoh yang sebelumnya deh. Yang ini aja. Nih, kalau dia polinomial kedua berarti di sini adalah x kuadrat, x dan A0. Kalau dia polinomial ke 1 berarti dia itu adalah A1 x plus A0. Ini yang polinomial keduanya, ini ada polinomial ke satunya, ini adalah polinomial ke nolnya. Berarti polinomial ke 0 itu adalah A0 kan? Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan YP itu sama dengan A0. Polinomial ke 0. Kemudian turunan dari YP itu adalah 0 karena ini tidak ada unsur X-nya, tidak ada unsur T-nya. Berarti kalau itu turunin gitu ya, itu sama dengan 0. Turunin lagi ya tetap 0 gitu kan. Nah, tinggal ini kita masukin ke persamaan yang ada di soalnya. Kan tadi soalnya seperti ini nih. Tinggal kita masukin. Yang ini kita gantikan dengan 0. Yang ini kita gantikan dengan ini. A0. Sehingga kalian dapat persamaan yang ini. Ini kan ada gamma semua, gamanya kita coret. Nanti kalian dapat A0 sama dengan TU. Berarti ingat A0 tadi sama dengan apa? Sama dengan YP. Berarti YP sama dengan TU. YP sama dengan TU. Berarti kita udah dapat YH-nya udah dapat, YP-nya udah dapat. Berarti solusi umumnya adalah YH plus YP. YH-nya yang ini tadi, YP-nya adalah TU. Sehingga kita nanti dapat solusi umumnya seperti ini. Ingat, gamma tadi apa di awal kita misalin? Gamma itu kita misalin sebagai ini. Jadi nanti di akhir banget tinggal kita gantikan. Gammanya kita gantikan dengan ini, dengan ini. Nah, ini adalah solusi umumnya. Kalau misalnya teman-teman buka model permodelan yang dulu gitu ya, soal-soal permodelan yang dulu, saya udah memasukkan solusi umumnya seperti ini. Dulu saya bilang telan aja dulu gitu ya. Kita nanti cara mencarinya seperti apa kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan ini kita mencarinya gitu ya. Oke, ini untuk kasus contoh yang real gitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kalau bentuknya di sini adalah seperti ini gimana Pak cara menyelesaikannya? Sama. Kalian tinggal cari nilai YH-nya gitu ya. YH-nya yang ini sama dengan 0. Kalian selesaikan dengan cara homogen biasa gitu ya. Kemudian kalian sekarang mencari nilai YP-nya. YP-nya itu yang ini. Nih. Karena ini adalah bentuk yang ketiga, ini kan sin. Sin kan? Coba kita lihat. Kita lihat di materi kita. Nih. Karena di sini bentuknya adalah Rx-nya itu bentuknya sin gitu ya. Maka YP-nya itu kita pakai yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang coba saya balik lagi. Saya balikkan lagi gitu ya. Karena di sini bentuknya adalah sin gitu ya. Berarti nanti kita solusi umumnya adalah maka yang bentuk ketiga. Solusinya adalah yang ini, bentuk yang ketiga. Kemudian kita turunin, ya turunin pertama, kemudian kalian turunin kedua gitu ya. Nah, nanti kita ambil soalnya, ambil soal yang tadi. Tinggal kita masukin yang Y aksen pindahin ke sini, yang Y-nya aksen pindahin ke sini, yang YP-nya pindahin ke sini. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita udah masukin, ini adalah Y aksen pangkat 2-nya, ini adalah Y aksennya, ini adalah nilai Y-nya gitu ya. Tinggal kalian susun ulang gitu ya. Kalian susun ulang yang sin 2x yang mana, yang cos 2x yang mana. Tinggal kalian susun ulang intinya. Ini susun ulang. Kemudian sini kan ada A, ini ada A gitu ya. Ini ada B, ini ada B gitu kan sejenis. Berarti nanti tinggal kita jumlahin. Ini 6 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Di sini kan cuma sin 2x doang. Sementara di sini ada sin 2x dan cos 2x gitu ya. Berarti kan sin 2x itu sama dengan yang ini gitu ya. Sekarang cos 2x-nya nggak ada. Berarti di sini itu adalah plus 0 dikalikan dengan cos 2x. Atau saya tuliskan bentuknya seperti ini nih. Ini dan ini gitu ya. Ini saya manipulasi jadi gini. Sama kan? 0 dikalikan dengan cos x kan 0. 1 dikalikan dengan x sama dengan sin 2x kan. Nah, berarti di sini bentuknya adalah udah identik nih. Ini sin x kan udah sama nih. Berarti persamaan ini itu sama dengan 1 gitu ya. Yang ini cos 2x, ini juga cos 2x. Berarti kan udah identik. Yang ini kalian sama dengan 0. Sekarang berarti tinggal kalian mencari nilai A dan B-nya. Nih, udah saya tuliskan di sini. Kalian mencari nilai A dan B-nya biasa ya, eliminasi substitusi bisa. Nanti kalian dapat A dan B-nya seperti ini. Tinggal kalian masukin. Masukin ke yang mana, Pak? Masukin ke yang ini. A-nya udah dapat, B-nya udah dapat gitu ya. Nih.
tinggal kalian masukin ke yang tadi, dapat persamaan yang ini. Sehingga nanti solusi umumnya YH ditambahkan dengan YP. YH-nya yang udah kita dapat, yang sebelumnya, YH yang ini. Kemudian YP-nya yang barusan kita dapat. YP-nya yang barusan kita dapat ini. Sehingga nanti solusi umumnya seperti ini. YH plus YP. Gitu. Kemudian kita ada latihan yang ke-8. Ini bentuknya sama, bentuknya soal-soal gitu ya, bentuknya soal. Ini kan soal contoh yang dulu ya, ini soal contoh yang dulu. Kemudian kita dapat persamaannya seperti ini gitu ya, persamaan seperti ini. Nah, solusi umumnya gimana? Nah, silakan kalian cari solusi umumnya gimana. Sama kayak contoh yang tadi. Solusi umumnya gimana? Y sama dengan bla bla blanya gimana? Kemudian itu soal yang A, ini ada soal yang B nih, difusi. Ini adalah contoh soal, ini ada ceritanya gitu, ini ceritanya. Setelah kita modelkan, kita dapat persamaan seperti ini. Nah, sekarang ini solusi umumnya gimana gitu ya. Tinggal kalian cari, ini 0, berarti dia masuk yang homogen. Solusinya gimana? Tinggal kalian cari, ini soal yang B. Kemudian ada lagi contoh, ini adalah contoh kasus yang ketiga, ini adalah soalnya gitu ya, ceritanya. Kemudian setelah kita modelkan, kita dapat persamaannya seperti ini. Nah, kalau persamaannya seperti ini gitu ya, solusi umumnya gimana? Nah, silakan kalian cari. Ini kan order 2 kan, homogen. Caranya gimana? Silakan kalian cari solusinya. Kemudian ini ada lagi nih yang keempat. Ini adalah yang keempat. Contohnya soalnya seperti ini gitu ya ceritanya. Ceritanya seperti ini, terus kalian dapat persamaan modelnya seperti ini. Nah, ini solusinya gimana gitu ya. Tinggal kalian turunin aja lah solusinya gitu ya. Homogen apa enggak gitu. Kita pakai yang YP, YH tadi gitu. Ini adalah latihan kita yang 8 kalau nggak salah. Oke, pas ada 4 soal latihan ke-8. Silakan kalian selesaikan dan dikumpulkan di Google Classroom. Saya akhiri untuk pertemuan kita yang sesi kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.